Inilah salah satu kaum yang dilaknat Allah. Saya seumur hidup gak pernah nampar istri saya, haram hukumnya. Kalau istri ditampar, pak, pergi dia ke dokter di visum, dia ngadu ke rumah ke pengadilan agama, jatuh talak 1. Dan ada perempuan, ini pakaiannya tipis-tipis, walaupun berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang. Hanya satu nenek-nenek kemarin sempat mempopulerkan itu. Sari Konde, Ibu Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu muda-muda, guru saya mengajarkan sama saya, anak-anak, orang yang sibuk dengan agama, sedekah, umroh, naik haji, membantu orang miskin, memberi makan anak yatim, kata guru saya, tidak mungkin miskin. Karena janji Allah, anfik yunfik. Kalau kamu sedekah, Allah sedekah kepadamu. Kalau kamu sedekah 1, Allah bayar paling sedikit 10, bisa 700. Al-Baqarah 261. Sedekah 1, Allah bayar 700 kali lipat. Tidak mungkin miskin orang yang gara-gara agama. Nah, kami itu selalu riset dulu kecil-kecil. Satu orang ada ngambil-ngambil makanan di tong sampah restoran itu, memang masih ada sampai sekarang. Dulu lebih parah, zaman-zaman Orde Lama pindah ke Orde Baru, negara bangkrut. Utang Bung Karno, utang pemerintah Orde Lama itu 90 miliar dolar. Orang kaya aja makan nasi campur jagung, apalagi orang miskin. Namanya apa namanya? Bulgur, beras, bulgur, nasi, jagung. Ada nyanyinya itu. Bak lonceng pagi kita semua harus bangun, makan di antri nasinya jagung. Betul gak? Memang zaman Orde Lama begitu. Saya datangi itu, bang, abang melarat kali bang. Iyalah, beginilah nasibku, cari-cari nasi yang bisa dimakan. Kenapa bang jadi melarat begini? Gak pernah ada yang bilang saya melarat gini gara-gara naik haji. Oh, belum ada. Saya jadi miskin begini gara-gara rajin sedekah. Belum ada. Abang kok melarat? Saya melarat begini gara-gara saya dulu umroh. Gak ada. Saya melarat begini karena bikinin rumah untuk bapak saya. Gak ada. Belum ada satupun jawabannya karena agama. Gak ada. Tapi yang paling sering, kenapa susah begini? Aku durhaka aku sama bapak ibuku. 1. Itu yang paling banyak jawaban. Aku dulu melawan bapak ibuku, kupukul ibuku, kutendang ibuku. Sekarang ibuku mana? Bang, abang, ibunya di mana? Sudah mati. Sengsara karena melawan ibu. Ada banyak. Ini yang paling banyak. Yang kedua apa? Dulu aku tukang main judi, Dik. Semua habis. Istri pun sudah cerai, anak pun nggak tahu lagi di mana, istri kemana nggak tahu, keluarga sudah nggak mau memperdulikan aku karena aku penjudi. Sawah bapakku ku gade, rumah ibuku ku gade, rumah istri anak semualah penipu. Oh, biasanya kalau sudah durhaka, yang kedua penjudi. Yang ketiga apa? Aku dulu jahat, nak. Aku tukang berzina, di mana-mana aku berzina. Sampai semua habis harta. Sekarang aku jadi melarat begini. Tidak ada yang mau sama aku. Istriku nggak mau, keluarga istriku nggak mau, anak-anak aku nggak mau, keluarga aku nggak mau. Hanya ada hadisnya. Orang yang sibuk dengan zina fakir. Seandainya hartanya banyak, nggak mungkin saya fakir. Harta saya banyak. Fakir itu bukan nggak punya harta. Kadang-kadang fakir itu nggak bisa makan enak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, sakit. Stroke aja. Sop buntut nggak boleh, sop kepiting nggak boleh, kari kambing apalagi, jeroan langsung jiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Stroke. Yang boleh dimakannya apa? Bubur pakai rebus bayam,
di blender, nggak pakai garam, persis muntah kucing. Duit 70 miliar makan muntah kucing, disuapin istrinya meler-mener. Istrinya cantik, jangankan dipakai, dipegang nggak nyampe. Hadis yang lain mengatakan as-sihak. Sihak itu perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki namanya liwat. Apa? Saya kadang-kadang kalau dengar nasi liwet nggak enak saya. Padahal nasi liwet itu enak, saya suka. Itu kan makanan pesantren. Pesantren itu dulu supaya mudah dimasak nasi, masukkan sayur-sayurnya, dimasukkan ikan asinnya segala macam, sekali masak blek udah tinggal ngaji. Pulang ngaji udah jadi, tinggal makan. Itu kan nasi pesantren, praktis. Kalau dibilang pemalas, nggak ada waktu. Enak nasi liwet, tapi dibilang liwat. Saya teringat homosek itu liwat. Kalau perempuan namanya sihak. Apa? Sihak. As-sihak bainan nisa'i zina bainahum. Sihak, melakukan hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan, itu zina juga namanya. Sama, zina. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan. Apalagi ACDC, kesana mau kesini mau, itu gila bener tuh. Itu namanya babi. Apa? Ya, kalau laki-laki dengan laki-laki namanya homo, bahasa Arabnya liwat. Kalau perempuan dengan perempuan namanya sihak, bahasa Indonesianya lesbian. Kalau semua mau namanya babi. Apa? Babi. Terakhir, sinfani min ahlin nar lam arohuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku Rasulullah tidak sampai melihat mereka. Nggak sanggup Nabi melihatnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'afnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada satu kaum yang kemana-mana bawa cambuk unta kemana-mana, dan kalau berantem orang dipukul pakai cambuk itu. Mungkin bapak-bapak berpikir hari ini udah nggak ada ya. Ada nggak kira-kira orang kemana-mana bawa cambuk di zaman modern ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Saya pikir dulu nggak ada. Itulah gunanya banyak berjalan, banyak membaca hadis, banyak berjalan, kita akan lihat. Saya pikir nggak ada lagi orang bawa cambuk. Kalau dulu kan memang dibawa, ada salah budaknya pecut, istrinya salah dipecut. Istrinya salah dipecut, gila. Istri dipecut. Saya seumur hidup nggak pernah nampar istri saya. Haram hukumnya. Kalau istri ditampar, pak, pergi dia ke dokter di visum, dia ngadu ke rumah ke pengadilan agama, jatuh talak 1. La tadribul wajah, jangan menampar wajah, nggak boleh. Wajah binatang aja ditampar nggak boleh, apalagi wajah istri. Boleh ditampar istri, boleh 1000 kali sehari boleh, tapi namparnya pakai hidung. Saya pikir tidak ada orang yang kemana-mana bawa cambuk zaman modern ini. Ternyata ada. Saya dapat di mana? Di Mekah. Di Mekah, di Saudi Arabia. Laki-laki di sana pakai topi lobai, terus pakai kain serban, kainnya diselempong gitu, kemudian ikatnya itu besar, dijadikan 2, diikat ke kepalanya, terus kainnya ditaruh sini satu, taruh sini satu, persis ular kobra itu. Ternyata itu yang di kepalanya itu cambuk onta. Rasulullah nggak pernah mengajarkan pakaian seperti itu. Pakaian Rasulullah itu seperti saya ini, peci diikat dengan imamah, nggak ada tali, onta nggak ada. Ternyata saya baru tahu itu yang disebut Rasulullah cambuk untuk memungkuli orang. Waktu orang Mekah berantem, mereka bertengkar lama-lama berantem, dicabut, ceprat berdarah-darah itu. Barulah saya tahu, astagfirullahaladzim,
Inilah salah satu kaum yang dilaknat Allah, kemana-mana bawa cambuk, di kepalanya lagi ditaruh. Dan kalau dia berantem atau marah sama orang, itu diambil untuk memukul orang. Dan saya pernah nonton film Arab, dia marah sama istrinya, dicabutnya dari kepalanya, dipukulin istrinya pakai itu. Oh, berarti benar yang dibilang Nabi ini sampai hari kiamat tetap ada ini. Bersyukur saya tidak pakai cambuk lembu itu, cambuk sapi. Wanisaun kasiyatun ariyatun, dan ada perempuan, ini pakaiannya tipis-tipis, ariyatun, walaupun berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang, urian. Jadi pakaian wanita itu dua yang menyebabkan Anda semua selamat, ibu-ibu. Pertama, harus tebal sehingga tidak nampak warna kulit. Yang kedua, harus longgar sehingga tidak mencetak bentuk tubuh. Kalau dua ini hilang, pakaian kalian ini semua ibu-ibu sah menurut Islam. Tapi kalau kamu semua ibu-ibu pakai baju yang tebel tapi tembus pandang kayak plastik misalnya, sebetulnya ibu nggak berpakaian, telanjang. Atau ibu pakai tebel tapi ketat, cenut, itu sebenarnya tidak berpakaian. Jadi ada dua yang harus menyelamatkan ibu dalam berpakaian. Pertama, jangan tipis sehingga tidak tembus pandang, tidak transparan. Yang kedua, harus longgar, tidak mencetak bentuk tubuh. Saya aja malu, saya nggak pernah, saya sejak tahun 90 pakai celana biasa gitu, karena nanti akan membentuk dong pinggul saya, belahan paha saya, nggak mungkin. Pentelun bahasa Arabnya, apa namanya? Fantelun, nggak boleh. Apalagi perempuan. Mumilatun ma'ilatun, jalannya lemah gemulai, lenggang-lenggong. Hayung fantasi, tanda siapa dia, gitu. Ru'usahunna ka'as nimatil bukhti al-ma'ilah, rambutnya digelung, wow, digelung, disanggul, miring lagi, wow, kayak punuk unta. Nabi bilang seperti punuk unta, berarti kan bulat begitu. Sekarang sudah nggak ada, hampir nggak ada. Wanita muslimah sekarang sudah rata-rata pakai jilbab atau pakai kerudung. Jilbab tutup wajah, kerudung nampak wajah. Hanya satu nenek-nenek kemarin sempat mempopulerkan itu. Sari konde ibu Indonesia lebih indah daripada cadarmu. Tapi dia ngaku bodoh tentang syariat Islam, bodoh. Maklumlah orang bodoh. La yadkhulnal jannah. Dua bentuk manusia ini, yang bawa tali unta mukulin orang, mukulin istri, mukulin anaknya, atau perempuan yang seperti itu pakai baju tapi sebenarnya tidak pakai baju, mencetak atau tipis atau mencetak ketat, terus rambutnya diurai, dinampak-nampakkan dengan berbagai mode rambut. Tapi kalau dia rambutnya tebal, diikat kemudian ditutup pakai jilbab, itu tidak termasuk. Karena ada perempuan yang jilbabnya menonjol besar karena rambutnya tebal, itu tidak termasuk hadis ini itu. Jangan pula ibu, wah walaupun pakai jilbab tapi sanggulnya kelihatan besar, terus dia apain, digondol dia? Tidaklah, itu tidak termasuk, kan nggak lihat rambut, gulungannya nampak ya, tapi kan ditutup dengan jilbab, itu tidak termasuk hadis ini. Jangan sembarangan mengartikan hadis. Kedua kelompok ini yang suka bawa cambuk mukulin orang, dan wanita yang berpakaian seperti tidak berpakaian, lenggang-lenggok, lemah gemulai, menggoda orang, rambutnya dinampakkan orang sedemikian. Wala yajidna, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka tidak akan masuk surga. Wanita ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan cium baunya pun nggak bisa.
Wa inna rihaha, adalah harum sorga itu, layu jadu min masirah, pasti sudah tercium dari jarak kata wa kata, sejauh ini. Dalam hadis lain kata Nabi 500 tahun perjalanan. Jadi kalau ibu menuju sorga 500 tahun lagi sampai sorga, ibu sudah cium harumnya. Hebat ya. Kita mau ke sorga 500 tahun lagi sampai sorga sudah cium baunya. Hebat nggak? Kayak saya mau Bekasi 10 km sudah cium bau sampah Bantar Gebang. Kalau ini bukan 10 km, 500 tahun perjalanan sudah cium harum sorga. Wanita yang seperti tadi itu, pakaiannya nggak beres itu, jangankan masuk sorga, cium baunya pun tidak.